Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Pemirsa, selamat malam. Pemirsa Q&A, ada sebuah pepatah lama yang mengatakan bahwa birokrasi adalah tempat di mana ide-ide besar seringkali datang untuk mati. Benarkah demikian? Namun, bagaimana jika mendatangkan seorang bulldozer ke dalamnya? Malam ini kita kedatangan tamu yang bukan berasal dari barisan birokrat tulen. Ia dikenal dengan gaya bicaranya yang lugas, logikanya yang tajam seperti banker, namun memiliki hati yang sangat besar untuk para kreator lokal. Dan di pundaknya juga target pertumbuhan 8% KDNK bukan sekedar angka, melainkan janji untuk masa depan anak muda Indonesia di tahun Kuda Api 2026. Mari langsung saja kita sambut dengan hangat Wakil Menteri Ekonomi Kreatif sekaligus Ketua Panitia Nasional Festival Harmoni Imlek Nusantara 2026, Ibu Airin Umar. Berikan tepuk tangan ya Ibu Maria. Tepuk tangan sekali lagi. Apa kabar Ibu? Halo, apa kabar? Silakan berjabat tangan dengan para panelis kita dulu. Halo. Halo. Akhirnya, silakan duduk Ibu. Baik, siap. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Nah, sebelum kita akan berbincang dan ngobrol langsung dengan Sri Kandi kita pada malam hari ini, kita saksikan dulu tayangan yang satu ini. Dari banker internasional jadi bulldozer di birokrasi. Kenalan yuk sama Airin Umar, wamen ekonomi kreatif kita. Jangan kaget, jiwa bisnisnya udah ada dari kelas 5 SD. Dia jualan action figure buat beli konsol game. Real definition of hustler. Lulusan cum laude Presiden University, berkarir jadi bos venture capital di Bank Internasional. Dia paham banget gimana cara menjual potensi ke investor dunia. Visinya tajam, Ekraf harus jadi mesin baru ekonomi Indonesia. Karena inilah Airin Umar ditunjuk Presiden Prabowo sebagai wamen Ekraf. Dijuluki bulldozer karena misinya cuma satu, dobrak birokrasi yang kaku demi kasih jalan buat kreator lokal. Targetnya kontribusi 8% KDNK dan produktivitas 5 kali lipat pakai AI. Airin Umar membuktikan saatnya imajinasi jadi investasi. Menurut kamu, mampukah beliau bawa Ekraf kita mendunia? Itu tadi bintang tamu kita. Tapi selain bintang tamu, saya juga tidak sendiri karena ditemani oleh 3 panelis yang luar biasa malam ini di edisi spesial. Kali ini ada Coach Tom, tepuk tangannya. Kak Melani Subono, thank you Kak. Dan Wen Anali, Ge Pamungkas. Kenapa sih kok mau menerima jabatan sebagai Wakil Menteri Ekraf? Bukannya lebih enak jadi banker dan gamer? Kalau dilihat sih setiap hidup itu pasti ada enaknya, ada enggak enaknya kan. Jadi pada saat ditawarin ini tantangan aja sih. You only live once, right? Jadi gitu. Might as well coba. Tanpa pikir panjang? Pikir less than a minute kira-kira. Apa? Dari satu less than 1 minute itu apa yang sempat terpikirkan? Aku cuma tutup mata, meditate sih ya. Quick once, minta arahan dari yang di atas, lampu hijau atau lampu merah. Dikasih lampu hijau ya udah jalan. Setelah dijalani begitu, ada nggak yang relate dengan pengalaman menjadi banker dan juga ketika menjadi gamer gitu? Kalau di bankers compliance, kalau dari gaming itu iya, if you fail you just restart kan. Jadi keep trying gitu, cobain terus. Tapi kalau misalnya kita ngeliat birokrasi sama perbankan itu sangat mirip, apalagi international bank. Yang paling mirip bagian mana? Compliance. Karena saya dari segi product side ya dan segi client side ya. Jadi setiap apapun juga yang kita usulkan itu pasti ada compliance checklist yang panjang banget. Itu kan birokrasi sebenarnya. Dan ada tujuannya juga untuk check and balances. Jadi pas saya ngeliat itu, aku ngerti sih kenapa harus begini. Jadi sekarang satu kata untuk menggambarkan pekerjaan sebagai wamen Ekraf. Banyak PR. Banyak PR. Oke, tepuk tangan semangat dulu buat Ibu Iren ya. Sebelum ke panelis
Ini ada syarat untuk Q&A yang harus dijawab cepat. Saya ada beberapa pertanyaan. Bu, jawab saja. Ada pilihan ini ya. Banker atau pejabat publik? Banker. Oh, catat panelis, catat ya. Harus ditanyain. Produk lokal tapi mahal atau produk impor tapi murah? Produk lokal tapi mahal. One Piece atau Naruto? One Piece. Meeting di kantor atau belusukan ke komunitas? Belusukan komunitas. Oke. Kawan atau lawan? Kawan. Kopi atau jamu saat lembur? Jamu. IP lokal paling potensial, game, film, atau kuliner? Game. Game. Oke. Catat. Lebih takut dikritik netizen atau anggaran dipotong? Netizen. Satu kata untuk birokrasi Indonesia saat ini. Wow. Tolong. Ini bisa dua nih. Tolong ya, tolong. Oke, Ini dicatat. bisa dua. Tahun 2045, Indonesia jadi penonton atau pemain utama dunia? Pemain utama. Oke. Tadi banker. Banker. Lebih milih jadi banker ketimbang jadi pejabat publik. Takutnya nih kalau misalnya orang-orang dengar, aku manggilnya Kak aja, boleh nggak sih? Yes please. Ada Terima kayak akrab kasih. banget di sini. Kita Yes akrabnya di please. sini. Udah ada vibingnya kan? Iya, ada vibing. Apalagi pas games kan? Iya benar. Tapi pas pilih One Piece sama Naruto, kita di situ berseberangan Kak Airin. Tapi nggak apa-apa, it's okay. Tapi kenapa? Kan sekarang udah menjadi pejabat publik ini. Ya. Tapi masih milih untuk menjadi banker. Kenapa? Apakah ada sesuatu yang Sebenarnya itu bukan pejabat publik, harusnya pelayan publik, bukan pejabat. Itu satu kan. Oke. Kedua, kalau ditanya the difference between a banker sama menjadi pelayan publik, consideration saya as a banker itu lebih dikit gitu loh. Kalau sekarang harus mikirnya banyak sekali, 360 degrees kan. Dan tentu dari segi beban juga pasti lebih besar. Karena apapun juga keputusan yang kita ambil, itu impact-nya ke 280 juta orang dan beyond. Sedangkan as a banker, kita mikirnya adalah inovasi dan teknologi, inovasi, teknologi, inovasi, teknologi, inovasi, teknologi. Menyesal nggak dengan keputusan yang ada, dengan tanggung jawab yang ternyata lebih besar? Enggak sih, karena setiap segala sesuatu yang aku percaya gini, apapun juga yang dilemparkan ke aku dari yang di atas oleh yang di atas ya, itu merupakan satu berkah gitu loh. Jadi aku ini lagi kayak kita main game, hidup itu kayak main game kan. Kita itu lagi, aku berasa aku lagi di satu level di mana aku disuruh belajar sesuatu dan do I learn a lot? I do. Dan sepertinya masih banyak lagi lesson yang bisa dipelajarin. Tapi aku nggak tahu apa, ya udah jalanin aja. Oke. Kamel? Aku tadi bilang I adore her so much karena dia tipe orang yang kalau aku nonton dia bisa kasih penjelasan yang sangat enak, sangat bagus. Komprehensif ya? Iya, tanpa without making me feel stupid gitu. Tapi saya mau kembali ke pertanyaan tadi. Tadi pas ditanya satu kata buat mindset birokrasi sekarang, wow, katanya gitu kan. Do you believe mindset birokrasi itu nantinya bisa dirubah menjadi sesuatu yang lebih cak-cak, lebih apa ya, your way? Karena kan untuk bergerak harus cepat bareng. Tapi sebelum dijawab pertanyaan Kak Mel, dijelasin dulu. Apa maksudnya wow? Iya, wow-nya tuh wow good, wow what? Wow yang what? wow kompleks gitu loh. Nggak bisa kita ngambil, it's not as simple as is it good or is it bad. Tapi wow itu ini sesuatu yang sangat kompleks banget. Pernah dengar Johari Window kan? Ya. Johari Window adalah you don't know what you don't know. Kebanyakan kalau kita ngelihat dari history ASN, lulus kuliah, lulus sekolah, langsung masuk ke dalam dunia ASN. They might not know what they don't know what's out there di luar government. Ya kan? Jadi kalau on the basis of this, ya nggak bisa disalahkan juga kan. Jadi pas saya masuk, saya ngelihat, oke, let's open this up, let's crack this up. Untuk memperkenalkan sesuatu yang baru gitu loh. Dan satu contoh deh, pas saya masuk itu kan, di kementeriannya semuanya adalah, ini gini ya, siap apa, mau siap loncat? Udah loncat coba gitu kan. Pas digituin terus, akhirnya kan meleleh kan. Setelah meleleh, baru saya sadar bahwa ini ada beberapa linggo yang sebenarnya kalau direlekskan sedikit, maka ASN kita sebenarnya banyak banget yang pintar-pintar banget loh. Dan mau benar-benar pengen berbakti buat negara gitu loh. Jadi when you put someone in a good environment, it's like a games kan. When you put someone in a right environment with the right tools, dan spend a bit more time in coaching them, they would thrive. Ini semua saya suruh untuk belajar satu bahasa tambahan. Dan I also learn one language gitu loh. Sistemnya mendukung tidak dengan semangat Ibu Iren? Nggak selalu mendukung. I'll be honest, nggak selalu mendukung. Tapi kan sebagai leader di dalam sebuah kementerian, kita yang menciptakan kan. As a leader, we have two choice. Do we blame or do we change something? Aku percaya kalau kita selalu bisa merubah sesuatu. Karena pada saat kita blame, kita nunjuk satu orang kan. 4 jari menunjuk diri sendiri loh. Jadi kita mau victim mode atau kita mau creators mode. Kalau buat aku mencoba untuk creators mode. Susah gak sih? Susah banget. Tough one. Very tough. But
Ya makanya kadang-kadang aku nanya kan, kenapa kasih aku lampu hijau? Ini pasti ada lessonnya, aku kurang belajar apa sih? Dan selalu usually there will be given a ways gitu. Then when I realize that I'm like, thank you for this. Karena it's a very valuable life lesson. How? See, good explanation. Coach Tom. Jadi saya tertarik karena ibu dari startup, kemudian ada terlibat di startup, terlibat juga di banyak perusahaan gaming. Itu kan agile, cepat. Kalau di birokrasi kan katanya banyak tembok. Tembok-tembok apa Bu yang paling berat untuk ditembus? Tembok yang paling berat ya, itu peraturan-peraturan yang sudah ada sih Pak. Jadi peraturan, kalau lintas kementerian mungkin dulu saya dengar mitosnya susah ya. Tapi untungnya sekarang kan kita semua dihambalangkan gitu loh. Jadi terutama antar wamen kita sudah sangat cair. Namun kita banyak gak sih yang mau melakukan sesuatu? Banyak sekali kita mau melakukan sesuatu, tapi kita terbentur dengan peraturan-peraturan yang sudah ada. Jadi kita mau achieve ke sana, kita itu kadang ngumpul kan wamen-wamen. Guys, let's figure out a way how we can get there through this maze of peraturan yang ada. Dan I'm grateful for my fellow women sih, karena mereka beneran my biggest support system ya, especially the ladies. Pernah merasa frustasi nggak? Pernah, sering. Terus pertanyaan lagi sama yang di atas, what lesson do you want to teach me? Dan selalu adalah patience gitu loh, karena saya sadar juga ya, jadi dari birokrasi itu ada yang dibutuhkan juga gitu loh, over time ya. Contohnya apa sih? Kalau misalnya pada saat menjalankan ini, ada proses yang harus dilaluin. Karena ini stakeholdersnya banyak sekali. Mungkin saya mikirnya adalah, oke, simple aja, ngebulldoze aja ke arah sana. Tapi ada beberapa lapisan masyarakat yang mungkin saya nggak pernah berinteraksi dengan mereka, maka saya nggak tahu mereka itu pikirannya seperti apa. Salah satu proses birokrasi adalah FGD dengan semua pihak yang memakan waktu lama sekali. Tapi dari proses mendengar itu, ya saya belajar kan. Awalnya frustasi ini, aduh FGD lagi, kajian lagi. Tapi pada saat akhirnya ngelihat hasilnya, oh iya ya, I miss this gitu loh, I miss that out. Jadi bisa mengapresiasi dan menghargai, tapi at the same time juga yang nggak efisien, yuk kita coba shortcutin. Sebagai orang yang sangat tough dan juga tadi benar-benar memiliki ketangguhan dalam melaksanakan program-programnya. Aku nggak berani nonton film horor. Tapi ada yang ditakutin juga, tadi bilang takut sama kritik netizen. Kenapa kok bisa agak kontradiktif dengan semangat tadi? Menurut aku anggaran dipotong itu bisa menciptakan kreativitas. Kan kita kreatif kan. Jadi dan kita itu orang Indonesia loh. Ilmu kepepet kita paling luar biasa loh. Oh iya, ya kan? Iya lagi. Jadi bener lagi. Dan saya selalu percaya karena mungkin di startup ya, anggaran sekecil apapun juga apabila kita benar-benar mau melakukan sesuatu pasti ada jalannya. Okay. Itu pasti ada jalan. Tapi kalau kritikan netizen itu berarti suara masyarakat yang harus kita dengarkan. Dan suara masyarakat apabila yang tidak happy atau yang happy, baik terlepas benar atau salah ya, itu kan dasarnya adalah there's some dissatisfaction. Pernyataan netizen apa yang pernah bikin baper banget seorang Ibu Airin? So far belum ada sih. Belum ada? So far belum. Netizen so far has been very kind to me, so please be nice ya. Oke. Baik, penasaran kan apa saja senjata baru buat para kreator agar nggak cuma jago kandang. Sesaat lagi kita juga akan bedah lagi program Sakti Women Aircraft kita yang bakal bikin ekosistem kita makin mandiri. So, pemirsa dan netizen di rumah, tetap saksikan Q&A, kita jeda dulu. Sesaat lagi Q&A akan kembali karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Ini udah rahasia umum. Oke, tadi saya nyuruh apa, Cuan? Gimana ya? Cuman ya setiap hari aku nanyain siap-siap ngapain, mau siap apa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.